Pagi yang cerah dengan perasaan yang masih sedih dan kecewa. Karena Adit yang tidak menepati janji. Aku siap-siap untuk berangkat kerja. Aku pikir mungkin sekarang Adit akan menjelaskan kenapa ia tiba-tiba menghilang tanpa kejelasan. Saat aku tiba di tempat biasa Adit menjemput, ternyata Adit tidak ada. Aku telepon pun tidak aktif. Akhirnya aku berangkat kerja sendiri. Di tempat kerja pun Adit gak ada. Hatiku sekarang benar-benar hancur. Serasa kehilangan separuh jiwa. Tapi untungnya kita tidak ada hubungan apa-apa. Suara HP-ku berdering. Panggilan dari Mas Hadi. Assalamualaikum Nat. Waalaikumsalam Mas. Kenapa Mas? Tanyaku. Nanti sore aku jemput ya sama Nasya. Kita jalan ke mall. Bisa kan? Kata Mas Hadi. Oh bisa Mas, sahutku. Ya udah nanti Mas jemput kamu ya, kata Mas Hadi. Iya Mas, jawabku. Panggilan berakhir. Seketika itu juga kesedihanku pun langsung hilang. Setelah mendengar suara Mas Hadi. Waktu pulang kerja pun tiba. Mas Hadi dan Nasya menjemput. Tante, teriak Nasya. Dia selalu teriak dan langsung memelukku saat bertemu denganku. Aku pun memeluknya. Gimana Nat kerjaannya tadi? Rame nggak? Ya lumayan lah Mas, nggak terlalu banyak. Malah banyak diam kerjanya, jadinya ngantuk. Jawabku sambil tersenyum. Setibanya di mall, Nasya girang banget. Dia nggak sabaran untuk main permainan. Saat menuju ke tempat permainan, tiba-tiba aku seperti melihat seseorang yang aku kenal. Ya, benar, dia Adit. Mas Hadi, Nasya, tunggu sebentar ya. Tante ada urusan sebentar. Ada apa Tante? Tanya Nasya. Ada yang penting sayang, sebentar ya, jawabku sambil berlari mencari sosok yang mirip Adit. Aku pun menemukan keberadaan Adit. Tapi aku lihat dia tidak sendiri. Dia bersama seorang anak kecil dan perempuan muda. Mungkinkah Adit sudah menikah? Makanya dia menghilang dariku. Terdengar suara anak kecil itu memanggil Adit dengan panggilan ayah. Ayah, aku mau beli mainan ini, kata anak kecil laki-laki sambil menunjuk mainan. Saat Adit menoleh, ia melihatku. Adit pun terkejut dan seakan panik. Aku hanya bisa diam dan ingin menangis. Kenapa Adit tidak pernah memberitahuku kalau dia sudah menikah? Lalu aku pergi berlari meninggalkan Adit dan menemui Mas Hadi juga Nasya. Tante, kok lama banget? Kenapa Tante? Tanya Nasya. Iya, kamu kenapa Nat? Kok muka kamu mendung gitu? Tanya Mas Hadi. Aku pikir saatnya aku jujur dengan Mas Hadi. Aku pun mencoba menjelaskan. Gini Mas, tadi aku melihat cowok yang lagi deket sama aku di tempat kerja. Dia sama anak dan istrinya. Selama ini dia gak pernah jujur sama aku Mas. Dia juga menghilang tanpa kejelasan. Kataku sedih. Mana cowoknya Nat? Ayo antar Mas temui dia, kata Mas Hadi penuh emosi. Gak usah Mas, aku gak mau istrinya tahu. Kasian, dia pasti bakalan sedih dan kecewa. Anaknya juga masih kecil. Jangan sampai kita merusak kebahagiaan mereka. Kita doakan saja, mudah-mudahan Adi tidak mengulanginya dengan perempuan lain. Tapi Mas gak bisa lihat kamu sedih Nat, kata Mas Hadi yang membuatku berbunga-bunga. Kata siapa aku sedih Mas? Justru aku sekarang bahagia karena Allah sudah memperlihatkan semuanya. Ternyata orang yang aku harapkan selama ini orang yang salah. Kalau gitu sekarang Tante jadi mama aku aja ya, sahut Nasya. Aku hanya bisa tersenyum malu mendengar ucapan Nasya.
Dan Mas Hadi menatapku penuh cinta. Lalu kita menghabiskan waktu di mall dengan makan dan mengajak Nasya bermain. Entah kenapa perasaanku sekarang sangat nyaman saat bersama dengan mereka. Mas Hadi tiba-tiba menggenggam tanganku. Dia bilang, "I love you." Saat aku menatapnya, dia memalingkan pandangannya dariku sambil tersenyum. Lalu dia melirik aku lagi. Lirikannya sangat menggoda, ditambah ketampanannya sangat jelas terlihat. Ia mengulangi ucapannya, "I love you, Nat." Aku tidak bisa menjawab. Tiba-tiba bibirku kaku. Padahal dalam hati aku pun berkata, "I love you too." Tapi kenapa bibir ini susah sekali? Aku jadi grogi, hanya bisa tersenyum. "Kamu mau terima Mas kan, Nat?" tanya Mas Hadi. Maksud Mas apa ya?" tanyaku balik. "Kamu mau kan, Nat, jadi ibunya Nasya?" tanya Mas Hadi lagi. "Kasih aku waktu ya Mas untuk berpikir." Tiba-tiba Nasya datang. "Tante." "Cie, Tante sama Papa pegangan tangan ya?" kata Nasya. Lalu kita pun respek melepaskan pegangan tangan kita. Setelah Nasya selesai bermain, akhirnya kita pulang. Setibanya di rumah, Mas Hadi mengatakan sesuatu. "Nat, aku tunggu jawaban kamu secepatnya ya. Dan Mas mohon kamu tidak mengecewakan Mas. Tapi Mas juga tidak akan memaksakan jika kamu tidak bisa." Sebenarnya aku ragu. Aku takut kalau aku menikah dengan seorang duda akan menjadi omongan orang. Tapi kalau dudanya seperti ini sih, aku cuek-cuek aja. Yang ada malahan nanti semua orang bangga kepadaku. Meskipun seorang duda, tapi Mas Hadi adalah pria yang sangat baik, sangat setia, penyayang, dan bertanggung jawab.